karena dianggap itu batu memang finishingnya lah, ya, untuk menutupi tempat tersebut. Begitu juga dengan menghapus dosa, tujuannya apa? Ya, itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu adalah orang yang taat. Allah mencobai kita, sama seperti Abraham saat disuruh anaknya ya mau disembelih. Apakah Allah ingin anaknya disembelih? Bukan, ingin mencobai, ya, ingin mengetes, melakukan ujian apakah dia adalah orang yang taat. Begitu juga dengan kita mencium batu Hajar Aswad, ingin kita lihat apakah manusia-manusia ini adalah manusia yang taat, gitu ya. Jadi jelas. Terus tadi, jadi saya udah lupa nih, jadi udah sampai mau. Tadi masalah kendaraan, ya. Oh, jadi maksud Julius itu kendaraan dari masa depan. Iya, kenapa enggak gitu? Ya, kita tahu bahwa Tuhan adalah dari awal sampai akhir. Banyak hal yang dilakukan oleh Allah. Ya, kenapa? Memangnya kalau kendaraan itu adalah di masa depan, bukan masalah itu Muhammad sendiri mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bla 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 gitu kan. Itu adalah bahasa yang digunakan saat itu. Kan saya udah bilang bahasa yang digunakan saat itu. Kamu tadi minta bagaimana menjelaskan secara logika dan secara sains. Salam sang debaters. Ya, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Pagi ini kita disuguhkan sebuah cerita menarik, Doraemon. Doraemon. Julius, kusangka Julius Tambunan pula, itu Gayus ya. Julius HMC ya. Dia berani mengatakan berbeda dengan saudara-saudara muslimnya yang lain bahwa kendaraan Nabi Muhammad itu katanya berasal dari abad ke-20 atau kalau tepatnya ya minimal dari tahun 1966 atau Apollo itu ya. Cuman pertanyaannya, Apollo kan sudah masih ada sekarang di karantina sudah meledak ya. Apakah itu dipinjam dulu sama Tuhan, dikasih kepada Nabi Muhammad baru dibawa terbang ke langit? Aneh-aneh aja pernyataan si Julius ini ya. Karena katanya seperti pesawat ada sayapnya, maka dia bilang itu adalah seperti burung katanya kan. Atau dia mau mengatakannya ada dulu apa namanya itu ya, maskapai burak apa itu naik itu ya. Inilah yang saya katakan, mulut si Julius ini berbisa. Di setiap kontennya, di setiap ulasannya mengenai kekristenan sangat berbisa dan sangat tendensius ya. Dan itu sebenarnya tidaklah boleh seperti itu. Kayak sekarang dia membuat judul dibilangnya Yesus adalah biang kerok. Ini terlalu kawannya. Tetapi itulah kegemaran mereka ya. Kita bisa apa? Mereka dilindungi pasal 44 KUHP bahwa mereka dibilang cacat mental atau gila atau stres atau apa ya, sehingga bebas bicara apapun. Jadi kalau di orang Kristen itu jangan sampai terjadi ya. Nah, kawan-kawan, kelihatan sekali di sini dia mau berdusta, berbohong, karena dia tidak bisa menjelaskan bahwa ada seekor burung yang berkepala seorang wanita, bertubuh kuda, bersayap burung, dan berkaki 4. Sulit dia menjelaskan itu, maka dia melakukan sebuah dusta. Dia bilang itu sejenis pesawat, ya kan? Kenapa tidak didatangkan dari abad minimal abad ke-20, ya kan? Pesawat itu didatangkan katanya kan, dipindahkan ke situ. Berarti pakai apa pindahkannya? Kalau dia mengatakan demikian, artinya pada zaman Nabi Muhammad sudah ada zaman kita sekarang ini. Ngerti kalian maksudnya? Inilah yang saya bilang, dia mengatakan oten penipu, padahal uclim lebih penipu. Karena mereka tidak bisa lagi menjelaskan secara nalar sehat, maka dibuatlah nalar orang pasal 44 KUHP. Ya, kiri kawan. Dia menggiring sebuah cerita bahwa dipinjamlah pesawat dari zaman sekarang ini, dikirim ke abad ke berapa itu ya, tahun 100 ini abad ke-6 ya kan, ada abad ke-6 dikirim pesawat itu kawan. Ngeri ya, hebatnya dia berdusta, berbohong kepada semua orang, ditonton puluhan ribu orang. Dan dia selalu mengatakan oten itu pendusta, pembual. Dia berusaha untuk mendalilkan bahwa Rasul Paulus pembohong. Tidak. Rasul Paulus jujur. Dia mengatakan apa adanya bahwa dia seorang pembunuh.
Ya, kemarin saya ingin menyinggung mengenai Nabi Muhammad, tetapi saya masih berpikir keras caranya bagaimana. Ya, karena kalau saya sebut nama Nabi Muhammad dengan tingkat kesalahan yang fatal, kawan, sudah pasti saya katakan setengah kaki saya di sel. Begitu saya bicara itu dengan kesalahan yang fatal, kedua kaki saya masuk sel. Kalau mereka dilindungi pasal 44 KUHP. Jadi tidak perlu berpikir dalam berbicara. Mulut mereka bisa seperti pantat. Ya, bicaranya pret kayak gitu tidak bisa, kawan. Kalau saya nggak bisa. Karena saya diakui oleh undang-undang bahwa saya adalah orang yang waras dan layak untuk mempertanggungjawabkan secara hukum, ya. Kalau mereka kan tidak, kawan. Jadi kalau kalian lihat diskusi tadi malam itu, ya kalian akan ketawa-ketawa ya. Dan bagaimana juga dia mengatakan batu itu, batu Hajar Aswad ya, sebagai alat uji katanya. Kenapa tidak dibilang hewan saja ya? Ya, bahwa ada hewan penghapus dosa misalnya entah unta entah apa ya. Siapa megang unta jadi ini, atau hewan yang paling banyak di dunia apa ya? Misalnya ayam. Kenapa enggak gitu kata si Julius ini ya? Saya heran dia sendiri jadinya nanti yang membuat blunder-blunder terhadap agamanya untuk menguji kesetiaan katanya, ya kan? Nah, maka saya berkata juga di dalam diskusi nanti kalian lihat ya, apa saya katakan? Andai kata dari sudut pandang Kristen ada sebuah batu yang bisa menghapus dosa, saya tidak akan menyembah Tuhan Yesus. Percaya. Tuhan Yesus tidak akan turun ke bumi, kawan. Tuhan Yesus tidak akan datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Orang sudah ada wakilnya, batu. Nah, ingat, batu Hajar Aswad itu lebih dulu ada. Baru kemudian Nabi Muhammad datang. Jikalau batu itu benar bisa menghapus dosa, buat apa Nabi-Nabi datang? Ya kan? Sudah ada batu itu. Apakah Nabi-Nabi datang untuk bertugas memberitahukan bahwa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Alau alam. Ya, kita nggak tahu. Inilah yang saya katakan. Untung dia mengaku bahwa dia baru murtad katanya. Tapi saya tidak percaya dia baru murtad. Mungkin resminya iya. Karena dulu dia pertama kali ber-YouTube ini, dia pakai fotonya Laksamana Cheng Ho. Dan waktu saya tegur langsung dia ganti. Karena saya tahu Laksamana Cheng Ho ini adalah hujater. Ya, akunnya ya di Facebook bukan Laksamana Cheng Ho, kan udah meninggal, udah lewat ya. Seorang hujater. Ya. Maka begitu saya tegur dia dulu, dia cepat-cepat ganti profilnya itu. Ya, makanya, tetapi sudahlah, dia saja yang tahu itu dengan Tuhan yang dia sembah sekarang. Dan saya puas tadi malam bahwa saya bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Saya bukakan dulu sedikit ya. Ini yang membuat saya kemarin agak bernapas lega, selega-leganya. Di mana itu saya katakannya, saya lupa. Ini kayaknya. Setan-setan. Nah ini. Ntar ya. Nah ini, saya puas sekali kawan. Kenapa puas sekali? Bahwa misi saya memang mengabarkan Injil tercapai. Kita dengar dulu ya. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segala. Live streaming can be tricky and sometimes trying to find the right software. Cara mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Hawa nafsu di dalam Kristen itu contohnya seperti hidup di kandang babi. Satu jantan, misalnya betinanya 27. Nah, kawan ingat itu kan, satu jantan betina 7. Si MC justru menolak. Dia bilang kandang babi, satu betina, 3 jantan. Lucu kawan. Maka tiga-tiganya katanya langsung mengawini betina itu. Maaf ya. Kemaluan betina itu satu. Bagaimana 3 jantan langsung memasukkan di situ? Memang seperti manusia. Masa tiga-tiganya menenggek? Ya kan? Sudah nggak waras lagi si AMC ini kawan. Maka benar saya bilang dia dilindungi undang-undang pasal 44 KUHP itu. Ya. Nanti kita dengarkan pernyataan. Saya geli kali kemarin melihat bahwa ahli perbabian juga kawan ini pikirku ya. Bisa-bisanya 3 jantan mengeroyok satu betina. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu
akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol berapa. Kalau bagi kami, isapan jempol itu kalau ada sampai kita naik tidak naik pesawat ulang alik bisa sampai ke bulan ya. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan demikian mereka menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi lihat, Alkitab menjelaskan jikalau ada orang mengatakan bertemu dengan malaikat di gua-gua gelap, itu adalah malaikat-malaikat pendosa. Berarti dia itu bukan malaikat tetapi iblis, itu baru iblis, benar-benar iblis. Dan pengajarannya adalah dijelaskan di ayat 1 dan sampai ayat 3. Hanya hawa nafsu, ya, mencari keuntungan, cerita-cerita isapan jempol belaka yang tidak bisa dibuktikan apapun. Itu menurut pandangan Alkitab. Bukan saya yang bilang. Itulah sebabnya tidak satu pun rasul-rasul Yesus bertemu dengan bertemu dengan malaikat Tuhan, atau bertemu dengan Yesus itu sendiri, atau bertemu dengan Roh Allah di dalam gua-gua gelap. Tidak bisa. Karena itu Tuhan mengatakan itu adalah tempatnya iblis, setan. Itulah sebabnya dikatakan di 1 Timotius. Nah ini 1 Timotius 4 dikatakan. Ya, jelas. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itulah dalam agama Kristen ajaran setan-setan, di mana seorang rasul bertemu malaikat di dalam gua gelap dan dia mengabarkan berita ini kepada orang banyak. Ya. Dan orang banyak mengikuti dia, artinya mereka sudah ikut ajaran setan-setan. Karena di goa-goa gelap itu dibilang 2 Petrus 2 ayat 4 tadi, itu adalah malaikat-malaikat pendosa atau si iblis atau setan, hantu belau dan kawan-kawannya. Nah, itu menurut pandangan kami, Alkitab kami. Ya, oke, sekarang kita saya sebut soal pertanyaan saya kepada kamu tadi. Nah, kawan-kawan, itulah yang membuat saya kemarin bergembira. Saya selalu bergembira, kawan. Setiap kami mengabarkan Injil, saya gembira, kawan. Kenapa? Artinya apa yang menjadi isi Bible itu tersampaikan, dan puji Tuhan penontonnya dari kedua belah pihak banyak. Ya, jika dia sudah tersampaikan, memang itulah misi saya. Misi saya nggak ada yang lain doh. Ya, kalau dibilang wah sang debaters menjual mau berharap uang, berapa sih uang dari situ? Ya. Nanti saya tunjukkan berapa sekarang apa saya turun kawannya, subscriber segala macam, dan itu kemarin dolarnya baru pagi ini bisa jam 10 ya, baru bisa jadi hijau. Kemarin itu masih kuning kawan, enggak tahu kenapa. Akhirnya saya hapuslah ada beberapa kalimat baru bisa ya. Jadi kawan-kawan, inti dari saya berdebat untuk memberitakan Injil agar gampang diserap orang, ibarat obat kan, obat cair dengan obat pil. Lebih cepat obat yang cair itu diserap tubuh daripada yang pil. Apalagi sampai diinjeksi, disuntik ya kawan-kawan. Nah, berdebat ini adalah obat cairnya biar cepat disuntikkan ke dalam tubuh. Kawan-kawan, nanti malam saya akan berdebat lagi dengan si gorilla, si Goldian ya. Saya suka melihat anak itu, kenapa? Dia PD-nya tinggi dan dia emosionalnya berapi-api. Dan ya tadi mereka tetap dilindungi pasal 44 KUHP. Jadi enak melawan mereka. Tujuannya apa? Melatih saya untuk tetap mawas diri, melatih bibir lidah ini untuk bicara tidak sembarangan ya, melatih emosi untuk tidak langsung enggak ya. Karena bahaya kawan. Ya. Nah, jamnya saya minta jam 19.15. Nanti malam dengan si Goldian di channelnya si Goldian. Ya biarin saja. Makin banyak orang-orang seperti mereka ini, kita semakin tercerahkan dan semakin kuat iman kita. Loh nanti orang-orang mendengar, ya makanya itu makin berat tugas orang-orang Kristen. 1.000 orang itu muncul, minimal orang Kristen 100. Tidak harus 1.000. Ya. Ini sekarang kan tidak, belum berimbang. Ya, makanya saya berbangga atau bersyukur mereka itu banyak muncul.
sebagai penyesat-penyesat seperti yang dibilang Alkitab. Kalau penyesat itu tidak ada, kita mengira bahwa kita itu adalah dalam hidup dalam kebenaran. Ternyata kita sendiri menyesatkan orang. Untung ada mereka-mereka ini membantu tugas kita agar kita mengambil posisi, mengambil sikap sebagai pelindung iman percaya orang Kristen, iman percaya saudara-saudara seiman kita ya kawan-kawan ya. Itulah yang saya sering katakan kepada kalian ya, saya itu yang saya lakukan. Tidak ada misi-misi lain. Nah, namun begitupun kawan-kawan, saya tetap memiliki misi bahwa saya harus mempunyai anak didik ya atau anak biologis teologis agar ilmu-ilmu yang saya miliki bisa saya titipkan di kepala mereka dan mereka bisa bertarung di dalam dunia fana ini kawan. Dan memang pada akhirnya nanti seperti kata Alkitab, orang tidak peduli lagi dengan agama, apapun agamanya. Karena orang makin maju berpikir tidak peduli lagi dengan agama, apapun agamanya. Ya, itu sudah dibuatkan dalam Bible ya. Nah, kawan-kawan, untuk melanjutkan misi saya itu di layar ini sudah ada rekening BCA ya dan rekening Mandiri. Ini pembangunan rumah anak terang. Harus sering-sering saya kabarkan. Tujuannya hanya satu, agar proyeksi atau kecepatan pembangunannya cepat terlaksana. Karena saya lihat Indonesia ini makin lama makin ngeri ya coronanya. Takutnya saya mengajari orang pun tidak bisa. Ini yang saya khawatirkan dan harus saya antisipasi. Jadi target saya 2 bulan lagi itu selesai dan langsung saya tancap gas ya. Tidak masalah kawan-kawan. Ada memang hal-hal yang harus kita hampiri. Ya, orang sudah kejadiannya begini. Corona itu sudah ada di Indonesia dan puji Tuhan udah mulai banyak vaksin di tempat kaminya. Dan puji Tuhan lagi kalau di daerah saya ini saya belum tahu berapa tapi percisnya mungkin 40-an lah, masih tidak begitu meledak sekali karena orang di sini banyak makan babi ya. Enggak ada hubungan babi ya. Entah apalah penyebabnya, pentingnya sudah puji Tuhan lah kita bilang. Nah kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti malam saya akan berdebat dengan si Goldian. Ya, kalian harus tonton karena biar kalian tahu bagaimana belajar dengan cepat melalui diskusi atau debat. Ya kawan-kawan ya. Karena itu sangat berguna juga kawan. Nanti kalian kalau di lingkungan bisa kalian berdiskusi juga sama tetangga sama apa ya. Dan saya sudah ada lihat dulu itu ya. Ada anak SMA berani dia kawan. Dihadapinya orang-orang itu saya salut kan. Itu murid saya lah saya bilang ya. Saya bilang bagus. Besok kalau kau jumpa lagi orang di sekolah bilang ini. Tapi cara bilangnya slow kau, biar dia dulu mancing atau pura-pura kau pancing-pancing. Orang ini kan gampang kali terpancing saya bilang. Dia langsung kontak itu nanti. Ketika dia kontak langsung kau masukkan sepukul 2 pukul. Waktu itu masih tentang Palestina ya. Heboh. Pancing aja aku bilang, ngeri ya berita kemarin tentang Palestina dan Israel. Wah benar saja. Dipancingnya gitu ribut orang itu kan. Langsung kau buat sepukul yang bilang itu. Coba kau menurut kalian, selalu aja kau menjelaskan kan, kira-kira menurut kitab sucimu tanah Palestina itu milik siapa? Kan gitu kawan, masuk sepukul kan. Disitulah mereka mulai mencari tahu, oh ya milik orang itu gini-gini. Bukalah surah berapa kemarin ya, lupa saya, ayat 21 itu ya. Dibuat situ bahwa diberikan kepada Musa, disuruh masuk ke situ. Diam orang itu kawan. Ya begitulah kawan ya. Oke kawan-kawan, begitu saja yang bisa saya katakan pagi ini. Saya mau ke project, ini udah mau jam 12. Tadi hujan, maka saya telat. Itu harus tetap terjadi dan terlaksana. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater.